Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan asumsi yang saya pilih dan juga mengapa saya memilih dari asumsi tersebut. Nah, pertama-tama saya akan menyebutkan terlebih dahulu asumsi-asumsi apa saja pada use case resep makanan pada UCP1 dan UCP2. Nah, pada UCP1 terdapat dua asumsi. Yang pertama, kami berasumsi bahwa pengguna yang sudah cek IMT akan lebih mudah menemukan resep makanan yang cocok karena daftar resep menyesuaikan dari IMT pengguna. Lalu yang kedua, asumsi yang kedua, kami berasumsi bahwa pengguna dapat memasak makanan sehat sesuai nilai IMT dengan langkah yang tepat karena informasi resep tersedia dengan jelas. Lalu, asumsi pada UCP2 juga ada dua asumsi. Yang pertama, kami berasumsi bahwa pengguna yang ingin memasak makanan sehat akan menonton video resep makanan, sehingga pengguna mengerti cara memasak dengan benar dan mudah. Lalu, pada asumsi yang kedua, kami berasumsi bahwa pengguna yang ingin memasak makanan sehat akan membaca alat dan bahan, serta langkah-langkah pada resep makanan, sehingga pengguna mengerti alat dan bahan serta langkah-langkah memasak makanan. Nah, di sini saya memilih dua asumsi yang diambil dari UCP2, yaitu yang pertama, kami berasumsi bahwa pengguna yang ingin memasak makanan sehat akan menonton video resep makanan, sehingga pengguna mengerti cara memasak makanan dengan benar dan mudah. Yang asumsi kedua, kami berasumsi bahwa pengguna yang ingin memasak makanan sehat akan membaca alat dan bahan serta langkah-langkah pada resep makanan, sehingga pengguna mengerti alat dan bahan serta langkah-langkah memasak makanan. Nah, mengapa saya memilih dua asumsi tersebut? Yang asumsi pertama alasannya adalah karena menurut saya asumsi ini mendukung untuk dijadikan paper prototype. Nah, saya juga berpikir bahwa asumsi ini dapat dengan mudah untuk dibuktikan kepada pengguna karena memang pengguna pasti akan menonton video resep tersebut. Pastinya juga pengguna ingin tidak mengalami sebuah kesalahan dalam memasak atau bagian-bagian yang terlewat, sehingga pengguna lebih terbantu sehingga lebih terbantu mengerti cara memasak dengan benar dan mudah. Nah, untuk alasan asumsi yang kedua, yaitu karena menurut saya asumsi ini juga mendukung untuk paper prototype. Saya berpikir bahwa mungkin asumsi ini dapat dengan mudah untuk dibuktikan kepada pengguna karena memang pastinya pengguna akan melihat dan membaca teks alat dan bahan serta juga teks langkah-langkahnya yang ditampilkan pada halaman resep, sehingga pengguna dapat mengerti apa saja alat dan bahan yang dibutuhkan serta berikut juga dengan langkah-langkah dalam memasak makanan sehat. Baiklah, itu adalah penjelasan dari dua asumsi yang saya pilih. Terima kasih.
Pada bagian proses pembuatan prototipe ini, saya membuat untuk halaman resep sup ayam untuk menguji dua asumsi saya. Di sini saya sudah membuat kerangka berupa iPhone yang ditempel dengan kardus pada bagian belakangnya, namun di tengahnya terdapat jalur untuk memasukkan kertas yang akan digunakan sebagai tampilan video dan tag resep sup ayam yang dapat diganti-ganti karena terdapat fitur drop down. Di sini saya juga melubangi untuk tampilan video yang nantinya akan ditaruh handphone di bawahnya agar tercipta seperti video sungguhan. Lalu juga saya membuat 4 kertas yang sama yang bertujuan untuk ketika user melihat alat dan bahan ataupun langkah-langkah dapat menutup teks tersebut dikarenakan terdapat fitur drop down di kedua teks dan alat dan bahan dan langkah-langkah juga. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Mas, di sini saya sudah ada prototipe dari aplikasi yang sudah saya buat, yaitu adalah aplikasi iCare, yang mana ini adalah aplikasi untuk resep makanan sehat atau aplikasi untuk membantu mahasiswa yang mengalami kesulitan dalam mencari makanan sehat seperti itu. Nah, di sini saya meminta waktunya sekitar 10 sampai 15 menit, bisa, Mas? Ya, saya bersedia. Oke. Sebelum itu mungkin kita perkenalan dulu ya. Mungkin boleh diperkenalkan, Mas? Nama saya Andi Ahmad Fauzi. Di sini saya masih berstatus mahasiswa, berkuliah di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Mengambil jurusan Teknologi Informasi. Oke, teknologi informasi. Mungkin langsung saja, Mas, bisa dimulai ya. Jadi saya punya sekitar 5 task untuk user testing ini kali ini. Oke, sudah siap, Mas? Ya, sudah siap, Mas. Oke. Yang pertama, silahkan mungkin dipanggilnya Mas Aldi ya? Ya. Oke, silahkan Mas Aldi untuk menekan menu resep makanan. Oke. Berarti kita ya. Oke. Oke. Oke, untuk user testing yang pertama sudah selesai. Lanjut ke nomor 2. Silahkan Mas Aldi untuk menekan resep sup ayam. Oke. Oke, untuk task yang kedua mungkin sudah selesai ya. Selanjutnya untuk task ketiga, silahkan Mas Aldi untuk menekan video atau menonton video. Oke, task ketiga sudah selesai. Lanjut task keempat, silahkan Mas Aldi untuk membaca alat dan bahan. Oke, silahkan juga Mas Aldi untuk membaca langkah-langkahnya. Mungkin Mas Ali juga bisa untuk mencoba fitur dari drop down-nya ya. Halo, welcome back to my channel. Devina Hermawan. Hari ini kita akan bikin sop ayam. Oke. Ini sop ayam ini salah satu andalan aku kalau misalnya masakin keluarga. Karena Jadi bisa Mas Ali bisa lebih fokus untuk kepada langkah-langkah memasaknya tanpa harus melihat alat dan bahannya lagi. namanya Seperti itu. Lezat Box. Jadi isinya selain ada masako, ada juga Oke. barang-barang lainnya. Berarti ini buka. Oke, bicara tentang sop Yang buka yang ini. adalah hidangan yang simple. Yang ini nutup. Pastinya Udah, tiap udah, rumah udah. juga punya resep Pencet juga. Udah tadi udah pencet. lezat gitu ya. Contoh misalnya ada yang bikin Oke, sop ini ayamnya kebuka, pakai ini ketutup. bumbu halus, ada yang Di alat dan bahan kebuka ya. ada yang ayamnya langsung. Yang langkah-langkah ketutup. Hari ini kita akan bikinnya nggak pakai bumbu halus, tapi pastinya bakalan tetap enak karena kita akan pakai masako rasa ayam Ya, supaya makin lezat. seperti ini. Untuk bahan-bahannya, nah yang utamanya
Ini aku pakai ayam nyeri potongan paha dan udah aku potong kecil-kecil. Nah tujuannya selain lebih cepat matang juga nanti dia lebih cepat meresap ya. Jadinya ada rasa juga gitu dari ayamnya, nggak cuma kuahnya dulu. Ayamnya juga tawar. Gitu. Dan kalau kalian ada waktu lebih, mungkin kalian bisa marinasi ya. Mau simpelnya boleh pakai kaldu ayam aja atau misalnya garam merica saja dengan sedikit rasa jeruk nipis itu juga boleh. Dan untuk sayurannya di sini kita akan perlu wortel, kol dan juga kentang, tomat, selede, daun bawang. Oke. Oke. Baik Mas, sudah cukup untuk user testing kali ini. Mungkin saya juga akan mengajukan beberapa pertanyaan. Di sini terdapat 4 pertanyaan yang bisa saya tanyakan. Atau mungkin 3 pertanyaan ya. Ya Mas. Jadi apakah Mas Aldi mengalami kesulitan di dalam aplikasi ini? Dalam melihat resep daftar resep makanan. Ya. Tadi waktu itu agak kesulitan. Saya pikir di bagian daftar resep makanan itu ada filter pencarian untuk resep makanan. Ternyata tidak ada. Jadi saya agak kesulitan untuk menemukan sub makanan itu di mana. Oh, ternyata itu nanti di bagian atas pojok. Berarti membutuhkan fitur search ya, Ya. untuk mencari resep. Iya, untuk mencari resepnya. Yang memudahkan ya. Ya. Oke, baik. Kalau untuk mungkin itu kesulitan itu saja. Ya, kesulitan untuk menemukan makanannya itu di mana yang saya inginkan. Oke, baik. Kalau untuk berarti adakah yang perlu ditambahkan di dalam aplikasi? Berarti itu ya tadi ya? Ya, fitur termasuk search-nya. ya. Oke. Search atau filter. Search atau filter untuk daftar resep makanan. Ya. Oke, mungkin ini pertanyaan terakhir ya. Mungkin adakah kritik dan saran untuk aplikasi ini dari Mas Aldi? Dari saya pertama mungkin saran tadi untuk menambahkan filter. Filter search ya. Ya, filter search. Pencarian. Kemudian untuk selebihnya cukup sih Mas, karena aplikasinya juga untuk simple. Saat saya sudah menulis salah satu makanan itu udah langsung bahan dan langkah-langkahnya udah ada. Terus videonya juga lengkap dan bagus. Itu aja, nggak ada sih. Oke, baik. Mungkin cukup ya Mas untuk user testing kali ini. Terima kasih banyak atas waktunya Mas Aldi. Sama-sama. Oke, pamit ya Mas Aldi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Mas, mungkin saya akan meminta waktunya 10 menitan kurang lebih untuk user testing pada aplikasi saya, yaitu aplikasi untuk mahasiswa yang mengalami kesulitan untuk pola makan sehat. Jadi di sini terutama pada fitur resep makanan. Ya, baik. Gitu. Sebelumnya kita perkenalan dulu ya Mas. Boleh. Boleh diperkenalkan Mas, namanya siapa? Perkenalkan, nama saya Abian Abdullah Fikri, biasa dipanggil Abian. Abian. Saya merupakan mahasiswa di salah satu Universitas Muhammadiyah di Yogyakarta, jurusan Teknologi Informasi. Oke, jurusan Teknologi Informasi. Ya, Oke. Baik Mas, mungkin bisa kita mulai. boleh Mas. Oke Mas. Di sini Mas Abian, di sini saya memiliki 5 tas user tesnya yang bisa Mas Abian ikuti. Oke. Jadi yang pertama itu adalah silakan Mas Abian untuk menekan menu resep makanan. Menu resep makanan. Ya. Ini saya langsung tekan saja. Iya, tekan aja. Oke, menu resep makanan. Oke. Kan muncul ini. Oke. Untuk tas yang pertama. Oke. Untuk tas yang pertama selesai Mas. Ya. Oke, kita lanjut pada tas kedua. Silakan Mas Abian untuk menekan resep sup ayam. Sup ayam. Sup ayam. Oh, ini. Ya. Ya.
Baik Mas. Ya, lanjut. Oke. Ya, silakan Mas Abian untuk menekan video ya, nonton video. Oke, silakan juga Mas Abian untuk membaca alat dan bahan. Alat dan bahan. Ya. Oke. Dan juga Mas Abian silakan untuk membaca langkah-langkahnya. Oke. Oke. Jadi alat dan bahan ditutup ya Mas. Ya. Oke. Seperti ini. Jadi kita fokus kepada langkah-langkahnya saja. Oh, jadi tekan tombol itu. Iya, Langkah bener. Kita lebih fokus ke langkah-langkahnya. Jadi dan juga videonya. video. Ya. Oke. Ini saya tutup, ini saya buka. Oke. Berarti langkah-langkah ditutup, alat dan bahan dibuka. Ya. Ya. Alat dan bahan dibuka ya. Ya. Ini. Ups. Oke. Jadi kita di sini lebih fokus untuk alat dan bahan gitu. Saya lebih fokus kepada video, saya tutup alat dan bahannya. Oke. Ya. Seperti ini. Jadi lebih ini ya. lebih praktis. Ya. Oke. Oke. Mungkin user testingnya sudah selesai Mas. Jadi kita lanjut kepada sesi tanya jawab. Tanya jawab. Oke, kita singkirin dulu. Oke Mas. Jadi ada kurang lebih 4 pertanyaan untuk Mas Abian. Boleh. Jadi yang pertama itu bagaimana caranya Mas untuk masak sup ayam tadi? Untuk masak sup ayam tadi saya membutuhkan alat bahan. Pertamanya itu saya membaca resepnya terlebih dahulu, menonton video, lalu di bawah video itu terdapat alat dan bahan, sama ada juga dengan langkah-langkahnya. Oke. Menurut Mas itu terbantu nggak sih Mas? Sangat terbantu sekali bagi saya. Dan juga fitur drop down-nya atau yang lainnya? Untuk fitur drop down-nya sendiri menurut saya itu sangat membantu sekali. Saya merupakan tipe orang yang kadang malas scroll, jadinya saya terbantu dengan adanya drop down. Jadi ketika saya ingin hanya melihat alat bahannya saja, saya tinggal tekan drop down yang bagian langkah-langkahnya. Lalu lalu saya bisa melihat videonya gitu. Oke. Untuk pertanyaan kedua, apakah Mas mengalami kesulitan dalam aplikasi ini? Untuk mengalami kendalanya mungkin tadi di bagian kalau nggak salah tadi pas waktu menekan resep, lalu saya memilih menu makanan yang ingin saya cari, itu mungkin saya kesulitan karena biasanya kan harus abjad ya, biasanya butuh abjad, sama biasanya itu ada tombol filter atau pencarian. Oke. Kurangnya di sana. Oke. Saya kesulitannya dalam mencari makanan apa yang saya ingin cari gitu. Oke, baik. Mungkin adakah yang perlu ditambahkan di dalam aplikasi? Dari saya mungkin tadi untuk fitur pencariannya sama fitur filter. Oke. Dua itu aja Mas. Dua itu saja. Oke. Oke, pertanyaan terakhir ya Mas. Adakah kritik dan saran untuk aplikasi ini? Tadi yang sebelum saya sampaikan, mungkin saran saya lebih fokus kepada penambahan filter sama fitur pencariannya, karena itu sangat membantu dalam mencari suatu resep makanan. Itu saja. Oke, baik Mas, cukup untuk waktunya untuk user testing ini. Sama-sama Mas. Terima kasih atas waktunya. Sama-sama.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan hasil analisis dari user testing dari dua responden mahasiswa. Jadi, di sini saya akan menjelaskan analisis dan juga kesimpulannya dari hasil user testing ya, yang sudah saya lakukan. Baik, pada analisis, pada user testing ini, saya mencoba kepada mahasiswa yang mempunyai kesulitan dalam pola makan sehat. Saya mendapat dua responden, yaitu Aldi Ahmad Fauji dan juga Abian Ayatullah Fikri. Nah, pada user pertama ini oleh Aldi Ahmad Fauji, didapati bahwa Aldi dapat dengan baik mengikuti tas perintah yang sudah diberikan. Namun, di sini Aldi mengalami sedikit kesulitan pada saat mencari resep sup ayam pada halaman daftar resep makanan. Pada user kedua oleh Abian Ayatullah Fikri, didapati bahwa Abian dapat dengan sangat baik mengikuti tas perintah yang diberikan. Abian juga terbantu dengan adanya fitur drop-down pada alat dan bahan dan langkah-langkah, karena dapat membuatnya bisa lebih fokus dalam menonton video resep memasak. Namun, sama halnya dengan Aldi, Abian mengalami sedikit kesulitan pada saat mencari resep sup ayam pada halaman daftar resep makanan. Nah, di sini saya mengambil kesimpulan bahwa pada kesimpulannya setelah melakukan user testing dengan dua responden mahasiswa yang berbeda, mereka menjalankan tas perintah yang diberikan dengan sangat baik. Namun baik keduanya mengalami sedikit kesulitan dalam mencari sebuah resep makanan tertentu pada halaman daftar resep makanan. Sehingga tindak lanjut ke depannya dari saya adalah dengan penambahan fitur pencarian atau fitur search pada halaman daftar resep makanan, dan juga mungkin fitur filter resep pada resep makanan pada daftar resep halaman, agar user dapat mencari atau memilih resep makanan dengan cepat dan sesuai dengan yang diinginkan, dan juga sesuai dengan tujuan user ingin memasak apa gitu. Baik, itu adalah hasil analisis dari user testing.